kelainan tinu doang. Ayo. Bapak Dr. Gigi dan Firdaus Batubara diwakili oleh Kabid Kejari Tapsel musnahkan barang bukti yang sudah ingkrah termasuk ganja dan sabu. Dari Tapanuli Selatan diberitakan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Kejari Tapsel menggelar pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika dan umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri setempat pada hari Rabu 8 Februari 2023. Sampaikan Kepala Jaksa Negeri Tapanuli Selatan Antoni Setiawan SH.MH bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana perkara bulan Oktober 2022 dan Januari 2023 dengan rincian barang bukti yang dimusnahkan masing-masing berasal dari tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 26 perkara, total jumlah barang bukti seberat 40,79 gram. Untuk tindak pidana narkotika jenis ganja sebanyak 8 perkara dengan total jumlah barang bukti seberat 18,156 gram. Kemudian tindak pidana perjudian sebanyak 8 perkara dengan barang bukti berupa handphone, kartu kupon, kartu leng, buku tulis, pulpen, buku tafsir mimpi dan lainnya paparnya di hadapan sejumlah awak media. Selanjutnya Antoni Setiawan SH.MH menjelaskan untuk pidana penganiayaan sebanyak 1 perkara dengan rincian barang bukti antara lain baju kaos, celana pendek dan tindak pidana pencurian sebanyak 1 perkara dengan barang bukti berupa tang, kunci T, kunci pas yang berakhir tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 2 perkara dengan barang bukti berupa parang, tutur kajari. Dia masukkan ke dalam alat bakarnya. Hari ini Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melakukan eksekusi terhadap barang bukti. Yang perkaranya periode Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023. Rinciannya dapat saya jelaskan: tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 26 perkara, tindak pidana narkotika jenis ganja sebanyak 8 perkara, tindak pidana perjudian sebanyak 8 perkara, tindak pidana penganiayaan sebanyak 1 perkara, tindak pidana pencurian sebanyak 1 perkara, tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebanyak 2 perkara. Barang-barang bukti tadi yang narkotika berjenis ganja kering, kemudian berjenis sabu-sabu bentuk kristal yang sama-sama tadi kita sudah saksikan. Dalam hal ini yang sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dihancurkan di dalam blender, dicampur dengan air, selanjutnya dibuang ke dalam saluran got atau saluran pembuangan.
yang disaksikan juga saat pembuangan itu disaksikan oleh saksi salah satunya dari BNN Kabupaten Tapus Selatan. Selanjutnya daun ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar yang sama-sama kita saksikan tadi, dilakukan pembakaran secara serentak oleh para undangan yaitu Kapolres, BNN, perwakilan dari kesehatan, perwakilan dari ada TNI, dari semua undangan tadi sudah sama-sama melakukan pemusnahan barang bukti. Sedangkan barang bukti yang tindak pidana di luar narkotika antara lain berjenis ada senjata tajam, kemudian ada barang-barang seperti kayu, alat pemukul dan lain-lain itu dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan dipotong-potong yang senjata tajam, kemudian yang kayu dipotong-potong juga supaya menjadi kecil-kecil, sedangkan barang bukti yang lainnya dihancurkan dengan cara dimusnahkan atau dipukul dengan palu atau martil supaya hancur dan tidak dapat digunakan kembali sebagai sarana melakukan tindak pidana atau mengulangi tindak pidana dengan sarana yang tadi telah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Itu yang tadi kami lakukan. Kemudian tadi ada beberapa undangan yang kami undang, yang sengaja kami undang. Pertama, tokoh agama. Kenapa kami perlu menyampaikan tokoh agama? Karena tokoh agama inilah yang dapat menyampaikan kepada seluruh umat agamanya, baik yang muslim maupun non-muslim, tentang bahaya khususnya narkotika. Supaya dapat juga nanti disampaikan, umat itu menyampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian juga kita mengundang tadi dari sekolah yaitu SMA 1 Sipirok dan SMP 1 Sipirok berikut siswanya untuk menyaksikan pemusnahan dan juga tadi kita tunjukkan bentuknya supaya mereka juga dapat melihat bentuk bagaimana kristal sabu-sabu tersebut, karena kristal sabu-sabu tersebut tidak dapat kita bawa keluar kecuali ke persidangan. Enggaknya saat pemusnahan itulah dapat kita tunjukkan supaya dia juga teman-teman dan sekolah dapat diceritakan seperti apa bentuknya. Karena kalau kita melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum hanya bisa alat peraganya berbentuk gambar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini dalam rangka pemusnahan barang bukti periode Oktober 2022 sampai dengan Januari 2023, perkara-perkara pada Kejaksaan Negeri Tapus Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikian. Satu lagi, Pak Kajari, himbauan untuk masyarakat Kabupaten Tapus Selatan tentang peredaran dan maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Tapus Selatan ini, himbauan sama masyarakat. Ya, pertama kami menghimbau untuk seluruh lapisan masyarakat, kenali dan jauhi. Kalau nggak kenal, nggak tahu kita mana yang bentuk. Makanya tadi itu salah satu bentuk sosialisasinya. Selain kita hukum penkum, tadi itu kita jadikan sarana untuk sosialisasi. Kenali dan jauhi, agar dapat, kalau sudah dikenali, tahu bahayanya. Dengan bahaya tersebut dapat menghindari. Setelah menghindari, kemudian dapat memberitahukan kepada masyarakat secara luas. Hingganya saya menghimbau, ayo sama-sama kita lawan peredaran gelap narkotika supaya dapat membangun bangsa dan negara ini, khususnya membangun generasi muda yang dapat membangun Kabupaten Tapus Selatan. Barang bukti narkoba jenis sabu semua dimusnahkan dengan cara di blender, sementara narkotika jenis ganja bersama barang bukti tindak pidana umum lainnya dengan cara dibakar hingga tidak bisa digunakan lagi. Dari sekian barang bukti yang dimusnahkan, beliau menyebutkan para tersangka sudah ditahan dan telah memiliki kepastian hukum tetap sesuai dengan masa tahanan pasal masing-masing. Disebutkan Kajari Tapsel, kasus narkotika hingga kini masih terus meningkat, sehingga harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat untuk diantisipasi. Jauhi narkoba, jangan coba-coba karena narkoba merusak masa depan generasi bangsa. Dijelaskan Kajari Tapsel, barang terlarang selalu dipasok serta dipasarkan ke tengah masyarakat yang kebanyakan sasarannya adalah anak-anak generasi muda. Beliau juga meminta kepada seluruh kalangan segera melapor kepada aparat penegak hukum jika melihat ataupun mengetahui peredaran narkoba. Tampak Kajari Tapsel Antoni Setiawan SH.MH memimpin kegiatan, dihadiri Kasesi Pengelolaan Barang Bukti Kejari Fernandus Damanik SH,
Mewakili Kepala BNN, Kapolres Tapsel AKBP Imam Jamroni, Kasat Narkoba AKP S. Sagala, mewakili Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sipirok, Subakti AMD IP SHMH, Kasih Intel, Kejari Tapsel, GM Panjaitan, dan undangan lainnya. Baik tokoh agama Muslim dan Kristen serta para pelajar, acara dilanjutkan dengan foto bersama. Dari halaman kantor Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Sipirok, Sabar M. Sitompul melaporkan. Ini. Ayo, Bu.